pembahasan kita terkait pemrograman bahasa C. Pada kali ini kita akan membahas yaitu fungsi. Fungsi merupakan kumpulan atau sebuah grup pernyataan yang memiliki tugas tertentu. Jadi kalau misalkan kita punya tugas misalkan penjumlahan, kita bisa membuat fungsi penjumlahan di bahasa pemrograman C. Nah, untuk membuat sebuah fungsi, terlebih dahulu kita tempatkan fungsi di atas fungsi main atau fungsi utama dari program C. Jadi misalkan kita buat di sini ya, kita ambilkan contoh saja, misalkan jumlah, kita bisa masukkan beberapa perintah di dalam sebuah fungsi. Kita ambil contoh. Oke, misalkan jumlah ya, kita buat terlebih dahulu fungsinya yaitu fungsi jumlah. Namun sebelum itu kita definisikan dulu keluaran atau output dari fungsi tersebut. Nah, fungsi output dari fungsi tersebut itu tipe datanya apa? Di sini kita mengambil contoh tipe data integer, yaitu int. Jadi ini merupakan keluaran ya, atau tipe data output. Dan yang kedua adalah nama fungsinya. Nama fungsinya yaitu jumlah. Dan yang jadi masukan atau input parameternya ialah dua variabel dengan tipe data integer. Jadi misalkan kita masukkan variabel pertama A ya, atau misalkan x1 ya, dan tipe variabel yang kedua yaitu x2. Nah, nanti output dari penjumlahan antara x1 dan x2 inilah yang akan kita ambil di program bahasa C kita. Oke. Setelah kita sudah menentukan ya, jadi yang pertama di sini adalah tipe data keluaran. Lalu setelah tipe data keluaran ya, selanjutnya ialah nama fungsinya, nama fungsi, dan yang di dalam kurung itu adalah parameter ya, parameter dari fungsi tersebut. Nah, dan parameter itu kita harus sertakan juga tipe datanya apa. Oke, setelah kita membuat sebuah kita mendefinisikan terlebih dahulu keluarannya apa, terus tipe data keluarannya apa, nama fungsinya apa, dan parameternya apa, baru kita masukkan di sini. Nah, kita harus yang pertama ya, karena kita membuat sebuah fungsi penjumlahan, maka kita harus membuat variabel outputnya ya. Variabel outputnya misalkan integer output. Nah, output inilah yang akan kita keluarkan ya sebagai hasil dari fungsi kita. Lalu setelah kita sudah mendeklarasikan variabel outputnya ya, yaitu yang kedua adalah kita jumlahkan ya, output sama dengan x1 ditambah dengan x2. Dan setelah hasil dari penjumlahan itu disimpan di dalam variabel output, maka kita bisa keluarkan dengan menggunakan return. Nah, return output. Dan selesai. Ini adalah fungsi sederhana kita yang akan kita gunakan di fungsi main ya, fungsi utama kita di bahasa pemrograman C. Oke, sekarang kita ambil contoh bebas saja, misalkan integer A ya sama dengan 5 dan integer B itu sama dengan 10. Dan kita buat tipe data yang ketiga, yaitu membuat variabel ketiga untuk hasil penjumlahannya, yaitu integer C, yang merupakan hasil dari penjumlahan ya. Kita ketik saja fungsinya dan kita masukkan variabel inputnya ke dalam parameter jumlah. Yang pertama adalah 5 ya, untuk x1 untuk x1 yaitu A, dan yang untuk x2 adalah B. Oke, kita sudah membuat ya sederhana ini, membuat sebuah program sederhana ini. Agar kita bisa mengetahui hasilnya benar atau tidak, kita bisa gunakan
fungsi printf. Oke, jadi di printf ini kita masukkan saja D sebagai perwakilan ya, perwakilan dari tipe data integer ya, %d ditambah %d sama dengan %d, dan kita masukkan saja A, B, dan C-nya. Oke, sekarang kita sudah membuat sebuah contoh fungsi sederhana ya pada pemrograman bahasa C dan cara memanggilnya di fungsi main. Setelah itu kita bisa compile. Setelah kita compile, kita bisa lihat hasilnya. Oke, di sini kita bisa lihat bahwa 5 ditambah 10 sama dengan 15. Oke, karena ini ada kesalahan sedikit, yaitu kita masukkan new line ya ke dalam printf. Oke, kita lakukan kompilasi lagi dan kita lihat hasilnya 5 ditambah 10 sama dengan 15. Oke, dan ini merupakan fungsi sederhana ya dalam pemrograman bahasa C, dan kalian bisa kembangkan lebih jauh. Baris perintah ini bisa kalian panjangkan sesuai dengan tujuan fungsi tersebut. Namun mungkin ada pertanyaan, bagaimana jika fungsinya saya taruh di bawah fungsi main ya, bagaimana cara kita memanggilnya? Nah, karena pemrograman bahasa C itu membaca dari atas ke bawah ya, dibaca dari atas ke bawah, sehingga kita harus menyertakan informasi awal. Nah, informasi awal itulah yang disebut dengan deklarasi fungsi. Jadi, misalkan di sini ya, kita cut. Oke, kita cut dan kita taruh di bagian bawah fungsi main. Nah, agar program ini berjalan secara maksimal ya, mungkin kita bisa lihat terlebih dahulu contohnya hasilnya seperti apa jika misalkan kita taruh fungsi jumlah di bawah fungsi main. Kita compile dan lihat error. Error karena dia implisit deklarasinya ya. Artinya apa? Kita tidak memberitahukan terlebih dahulu di pemrograman di atas fungsi main bahwa ada fungsi jumlah. Nah, caranya bagaimana? Yaitu dengan membuat deklarasi. Gampang saja, kita copy saja di sini, kita copy saja bagian awalnya. Oke, kita copy saja bagian awalnya dan kita taruh di bagian atas dan kita akhiri dengan titik koma. Dan selesai. Kita bisa compile secara dan tidak ada error, dan kita lihat oke, berhasil. Dan inilah program tersebut dijalankan ya. Jadi kita deklarasikan terlebih dahulu fungsinya dan kita bisa gunakan di fungsi main ya. Oke. Dan ini adalah konsep dasar apabila nanti kita akan berhadapan dengan header file atau file header ya, dan kita menggunakan library pada file di luar program utama kita. Jadi misalkan kita punya file dengan kumpulan fungsi di luar main.c, kita bisa panggil dengan menggunakan sistematis seperti ini. Dan ini akan kita bahas lebih jauh nanti di video-video berikutnya. Oke, mungkin itu saja. Sekian dari video ini dan terima kasih.